tuh bongkar John. John, ini John karena John, semua kru-kru masuk makan. Semua itu makan. John, ini soto, ini lontong Padang John harus kita kasih karena John datang orang Padang. Ini lontong Padang John, luar. Ini dimasak sendiri untuk John ya. Nggak dijual ini John. Nah, oke. Mana piringnya mah? Yap. Ren, piringnya Ren. Pagi ini saya disiapkan spesial oleh Bapak. Ini masakan khas Padang. Apa ini namanya Pak? Lontong Padang. Ini pakis gulai pakunya. Lontong Padang. Ini nangkanya. Oh. Ini memang spesial. Ini untuk kita semua makan. Itu ada juga soto di sana, soto Padang. Terima kasih Pak. Dan ini kayak apa kalau di Lopis. Lopis ya Pak ya? Kue lopis. Nah, Ya? berarti kita makan John. Sambil ngobrol apa yang jadi. Oke. Ini si bungsu ya Pak? Si bungsu. Oh. Si bungsu. Dialah yang satunya cucu 20. Tapi nggak ada lagi di sini. Oh. Pada ini Di ya. Hotel ya. Ini spesial antar Padang. Wih, luar biasa. Ini John. Oh, spesial. Diambilin sama Bapak ya Siap, Bapak. John. Siap. Aduh, makasih banyak Pak. Siap. Mama mana, Ren? Ini gulai nangka, John. Ini gulai nangka ya. Ya. Dan harus pakai ini, John. Pakai mie, John. Oh, oke, siap. Pakai telur tuh, John. Supaya tetap bugar, John. Waduh, mantap. Makasih Pak. Ya. Ayo teman-teman, kita makan sekali semua. Oke, teman-teman, silakan. Ayo. Oh, makan ya semuanya ya. Ya. Kita cobain. Lontong Padang. Tapi Ada sobok nih, gula. ya, cobain lontong Padang ini namanya. Saya pertama kalinya makan lontong Padang. Ini mie biasa gitu Pak? Iya, mie biasa dibuatkan. Biar aja. Enak banget, sumpah. Tapi jangan coba ini, enak. Ini dulu Pak, saya suka yang pedas nih Pak. Ini enak banget ya. Ini yang masak siapa? Ibu? Ini lontong. Kesukaan saya beli dari lontong Mak Yuko ya. Oh, lontongnya. Ya, semuanya dari dia. Aku selalu suka. Jadi kalau orang mau suka coba ini ya bisa dipesan dari Mak Yuko. Tapi orang Padang Yaman. Sebetulnya Pak, kakak ipar saya itu dari Bukit Tinggi Pak. Kakak saya perempuan mualaf duluan, Oke. dapat orang Bukit Tinggi itu. Ah, Adik saya mualaf duluan, dapat orang Palestina, keturunan Palestina tapi WNA Amerika. wow. Kemudian John yang terakhir mualaf. Jadi anak mama saya Ya. tiga-tiganya mualaf. Wow. Dan semuanya didukung penuh oleh orang tua. Bahkan ketika John mualaf, baju kokohnya, pecinya, semua yang nyiapin mama saya. Oh. Tahun 2019 Oktober. Karena orang tua saya itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi dan sangat percaya bahwa semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Pasti hal yang baik. Yang jelek itu kadang sifat manusianya. Jadi apapun agama yang dipilih, toh anak-anak udah bisa menentukan keputusan Pilihannya. Ya. Jadi hidup adalah pilihan. Jadi papa mama saya itu sampai sekarang masih pelayanan di gereja. Anak-anaknya tiga-tiganya anak-anaknya semuanya mualaf. Dan semuanya ke masjid, semuanya ibadah, semuanya ini. Sesuatu yang sangat luar biasa itu. Dan saya yakin ya Pak, hidayah itu bisa datang kapanpun. Datang. Nanti saya selalu berdoa, orang tua saya dapat hidayah dengan melihat anaknya John LBF ini habis mualaf, kerja keras, mengamalkan betul-betul ajaran Islam yang benar. Karena waktu John mualaf Pak, Kiai Haji Al-Bukhari sampaikan ke John bilang, kunci sukses dalam Islam hanya ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Jadi ibadah kepada Tuhan dan sesama manusia itu kita memperbanyak silaturahim. Silaturahim itu luas Pak. Salah satunya juga hubungan kita sama orang tua Pak. Jangan pernah sakiti hati ibu. Jangan pernah membentak, menyakiti hati ibu. Berusaha memuliakan orang tua selama mumpung orang tua masih hidup Pak. Gitu Pak. Jadi saya cerita sama John.
kenapa orang banyak bertanya sama saya. Ketika saya umur baru naik kelas 5 SD loh, John. Baru naik kelas 5. Makin ada 12 tahun tuh, Pak. Ya, umur baru 10 tahun, 11 tahun. Setelah itu, karena hidup di kampung sangat miskin, Ya. bapak saya juga udah pergi merantau, Ya. ibu saya ngambil upah. Oke. Upah kerja sama orang. Karena di kampung itu, ya yang paling miskin kita lah, orang semuanya punya sawah, punya kelapa, ibu saya tidak. Itu Karena- benar-benar sederhana banget. Jadi ibu itu waktu kecil tuh udah yatim piatu. Nah, terat-terat. Nah, tapi saya lihat kehidupan itu dari kecil, saya lihat, waduh, ibu saya susah sekali. Dari kecil tuh aku udah bertekad ya. Kampung satu miskin, saya ingin lawan miskin ini. Saya ingin lawan dan saya bertekad. Dan dengan banyak cerita yang lain, satu cerita saya bilang sama mak saya, Mak, aku pergi merantau. Setelah dirantau lebih kurang 6 bulan, mak saya jemput ke kampung ini. Kita tinggal di kampung miskin ini. Jadi Bapak baru pertama merantau, udah berani janjiin ke orang tua, 6 bulan Bapak mau jemput. Masya Allah, Pak. Masya Allah, Pak. Dan saya jemput ke orang tua saya. 6 bulan bener-bener Bapak tepatin, Bapak jemput orang tua, Pak. Orang tanya, kerja apa di sana? Ya alhamdulillah saya bisa jadi naik offline. Saya jadi naik ke situ. Setelah saya jemput orang tua saya modalin mama, saya waktu jual goreng, macam-macam lah kita hidup. Yang penting, saya tidak pernah minta-minta kepada orang. Mentalitasnya. Dan saya tidak pernah satu kata pun saya bantah ibu saya. Dan setiap yang namanya lebaran Aji, lebaran Idul Fitri, saya punya urusan sama mama saya. Saya habis sholat, saya ke rumah ibu saya. Tidak pernah sampai dia meninggal. Berarti berpuluh tahun itu saya tetap sama ibu saya terus. Sesibuk apapun saya, ketika ibu saya batuk aja nelpon saya, semua pekerjaan saya tinggal. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Saya mau pekerjaan saya tinggal, saya berangkat. Jadi kepada John sampaikan tadi kepada teman-teman kita yang masih punya ibu bapak, luangkan waktu untuk beliau. Betul. Karena yang paling mahal di dunia ini waktu. Oh iya, Pak. saya Betul. jujur aja, kalau mengingat ibu saya, mengingat aja, Iya. kita apa namanya? Kita Pasti ya. Ah, Kalau iya. bicara orang tua khususnya Ah. ibu, benar-benar. saya tidak ada punya foto ibu saya sama bapak saya sama ayah. Jadi saya panjang John. Setelah saya mulai ada rezeki sedikit, saya cari bapak saya. Oh. Saya cari bapak saya. Habis itu saya jadi saksi nikah lagi, menikahkan ibu saya lagi dengan bapak saya saksinya. Waduh, kisahnya banyak saja. Panjang ya, Jadi Pak, perjalanan hidup itu gitu loh. Tapi memang dari kecil Pak Basko ini memang sosok yang sangat dekat dengan ibu ya, Pak. Sangat Dekat, sangat sayang dengan ibu. Saya selalu membuat ibu saya tersenyum. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Anda bisa bayangkan ya, aku seorang anak miskin, tidak berpendidikan, tidak tamat sekolah loh saya John. Bapak tuh Hanya cuma kelas 5 SD aja nggak tamat saya. serius, Pak? Serius. Masa nggak serius ya? Cuman SD, Pak. Hanya tamat SD aja. Nah, habis itu kisah saya itu itulah. Tapi saya tidak egois dalam hidup. Adik saya tetap sekolah, kakak saya tetap sekolah. Saya anak laki-laki yang paling besar dan saya harus bertanggung jawab untuk keluarga saya. Komitmen itu ya, Komitmen Pak, saya. yang Bapak ini Ya ternyata Allah memberi saya jalan yang sangat lapang, sangat luas. Apa yang saya kerjakan selain bermanfaat untuk keluarga saya, bermanfaat untuk orang lain. Saya juga punya karyawan ribuan, John. Iya, betul. Jadi artinya, tapi saya itu ikhlas gitu loh. Iya. Jadi saya tidak punya ego. Oh, saya aja yang harus sekolah. Adik jangan, kakak jangan. Saya tidak. Saya bilang sama mak saya, saya anak laki-laki, saya bertanggung jawab. Dan saya pergi merantau. Saya bertanggung jawabkan keluarga ini. Iya, Masya Allah. Saya tidak lama-lama akan jemput mak ke kampung ini dan saya akan bawa mak merantau. Masya Allah. Itu Bapak tepatin 6 bulan benar-benar. Iya. Lu bisa bayangkan berumur 12 tahun tuh, John. 12 tahun. Lu bisa bayangkan umur 12 Iya. tahun sekarang? Anak-anak umur 12 tahun kan sampai sekarang masih
masih diiniin sama Jadi orang. aku juga melihat perjuangan John, aku juga baca dan juga aku sangat suka, sangat senang melihat orang-orang yang benar-benar melawan kemiskinan, yang benar-benar berbakti ke orang tua, yang benar-benar pandai bergaul dan menerima siapa saja dan bergaul dengan siapa saja. Betul, Pak. Kita tahu adalah saya juga teman saya tidak siapa saja. Betul. Nah, Kelihatan Pak begitu. Jadi kita berkawan dengan siapa saja, kita terbuka dan sekarang aku memang anak udah jadi. Saya cucu udah 20 John. Anak 10. 8 udah menikah, tinggal 2 lagi tuh kan. Nah, sekarang saya juga ya artinya kalau orang sampaikan apa kerjaan Pak Mas Rizal? Saya tidak kerja sekarang, usaha udah kasih ke anak-anak. Tapi sekarang kerjaan saya adalah menikmati hasil kerja saya masa lalu. Orang bilang, oh Papa kok beli itu, dan saya katakan, waktu kecil saya susah. Masa waktu udah tua, saya mau susah lagi. Mindsetnya tuh bener-bener Pak. Jadi apa yang saya beli, bagi saya umur pasti bertambah. Betul. Saya pasti tua. Betul. Yang penting bagaimana saya bahagia dan gembira dan berjiwa muda, sama aja. Luar biasa. Jadi dan gini ya Pak, jadi izin John ini yang saya tangkap nih, Bapak ini konsisten dan selalu apa yang ingin Bapak capai itu Bapak ucapkan Pak. Jadi seolah-olah ketika Bapak mengucapkan nih Pak, saya baru kenal Bapak nih, tapi saya bisa menyimpulkan nih Pak Basko ini tipikal orang yang kalau udah ngucap pantang untuk nggak ditepatin. Jadi kayak punya berhutang. Komitmen. Iya, komitmen. Kalau udah janji sama orang, harus kita tepatin. Kayak bener-bener kayak tadi tuh. Ya kalau teman-teman simak ya, beliau sampaikan ke orang tuanya, "Ma, aku mau merantau." Anak umur 12 tahun. Sudah berani berjanji. Anak umur 12 tahun bener-bener struggle nyampaikan ke ibundanya, 12 tahun aku mau merantau, nanti 6 bulan Mama saya jemput, saya mau ajak Mama keluar dari desa yang miskin ini untuk ke kehidupan yang lebih baik. Satu hal sih Pak, dan itu tercapai. Dan itu tercapai. Dan yang luar biasa tuh John, kedua orang tua saya menikmati ketika keberhasilan saya. Ya bayang aja lah orang nggak ada apa-apa. Betul. Tapi kok jalan kita lapang, jalan kita longgar, apa yang kita cita-citakan itu dapat. Jadi mungkin Pak Basko mungkin dikiranya John ini cuman lip service Pak. Saya itu beneran loh Pak, mengidolakan Bapak. Zaman saya susah dulu pun saya sudah mengenal Bapak dari media-media, bahkan ada salah satu karyawan saya namanya Tika Pertiwi, dia orang Padang. Bapak tuh bener-bener sosok yang sangat dibanggakan dari Minang ya, dari Padang ini, tentang jiwa struggle-nya, tentang jiwa kepengen suksesnya. Jadi saya Pak berangkat dari Semarang itu Pak, mama saya itu, saya waktu kecil mama saya pernah bilang gini, kamu tuh dulu waktu kecil ya suka bilang ke mama papa, "Ma, kita kok kayak anak kucing." Jadi cuman hitungan beberapa bulan kami harus pindah. Sewa. Papa saya itu cuman buruh kardus Pak, jadi ngumpulin kardus-kardus bekas. Mama saya itu bungkusin abu gosok. Jadi papa saya dari kecil selalu ngajarin saya satu kata ini Pak, kita laki-laki kalau perut kita lapar, keluar dari rumah, cari kerja apa aja, yang penting halal, jangan nipu orang, jangan nyakitin orang, jangan merugikan orang, pasti bisa makan. Itu kalimat terakhir. Nah dari situ jadi saya pedoman saya Pak. Memang dalam proses hidup Pak, saya selalu mengingat tuh orang tua saya, ibu khususnya Pak. Bagaimana ibu itu bertaruh nyawa 9 bulan. Karena Pak kalau kita total aja Pak ya, kita punya uang berapa banyak pun untuk membayar apa yang sudah orang tua kita lakukan untuk membesarkan kita di titik hari ini, nggak akan pernah bisa. Satu hal yang saya selalu simak ya Pak, tidak ada orang sukses yang nggak berbakti sama orang tuanya, khususnya ibu Pak. Jadi semua orang yang di titik hari ini sukses, orang yang sangat memuliakan ibu. Sangat. Kunci sukses itu sederhana menurut John Pak. Ketika kita berbakti sama orang tua, kita itu sudah megang handle pintunya Pak. Oh iya, saya melakukan itu John. Kan lebih ekstrim lagi saya John. Apapun pekerjaan saya, mau meresmikan kantor, mau berjanji dengan siapapun, kalau mama saya telepon, Mbak, dia kurang batuk aja, saya bilang saya tarik, saya ambil tiket, saya berangkat ke Pekanbaru. Masya Allah Pak. Tinggal. Bapak batalin itu Pak? Batalin semua. Mau dengan siapa saja saya bilang, mau menteri, mau apapun. Ya Allah. Nggak ada urusan saya. Berangkat.
Dan yang paling hebat itu, kalau saya sakit, mama saya pasti tahu. Mama saya itu dari kecil yatim piatu. Waktu dia nikah dengan bapak saya pun, dia ditumpangkan. Setelah itu, waktu dia hamil melahirkan saya, dia pembantu rumah tangga orang. Jualannya Ya. Jadi waktu itu Emang kerja sama orang? asisten rumah tangga. Iya. Dan setelah itu, ada saya bayangin ya, dengan air susu dia, perjuangan dia, saya bisa hidup. Dan saya tidak pernah malu menyatakan itu. Dari dulu saya katakan seorang, ada buku saya juga banyak, dan saya memang keadaannya memang seperti itu. Dan tapi yang pasti saya bangga menjalankan hidup ini. Dan saya bangga menjadi diri saya sendiri. Luar biasa Pak. Benar-benar banyak apa ya? Banyak ilmu kehidupan yang Bapak tuangkan di kegiatan kita pagi hari ini. Ya. Ini asupan nutrisi yang sangat luar biasa. Dan jalannya kita tuh hampir sama aja. Cuman hanya berbeda tempat. Berbeda apa? Berbeda inovasi dan berbeda kulturnya dan berbeda tahun kelahirannya. Tetap harus John akuin Pak, struggle-nya jauh Pak. Bagaimana Bapak waktu babat alasnya, waktu door to door-nya, waktu presentasi menjelasin ke sana ke sininya kan beda banget effortnya Pak. Satu lagi, jauh, satu lagi itu kan ketika kita berbisnis, kita kan bersaing dengan orang-orang yang hebat. Betul, itu dia Pak. Jadi apa yang saya lakukan, saya tidak merasa rendah diri dan sudah juga tidak merasa rendah daripada orang itu. Oh, soal pendidikan itu kan soal kesempatan. Kebetulan ibu saya miskin, saya tidak punya sempat di situ. Sama Pak, sama. Kita mindsetnya sama Pak. Nggak perlu. Jadi bukan berarti kita nggak pendidikan tinggi itu karena kita nggak mau Pak, karena memang kesempatannya. Iya, sama. Saya cuma lulusan SMA Pak. Pengen banget kuliah, tapi nggak ada Pak biayanya. Kita nggak punya kesempatan itu. Teman kita punya. Betul. Nah, jadi yang punya kesempatan, yang punya sarjana, yang pintar, ya udah gabung sama kita saja. Nah, gabung sama kita bagi kan. Jadi ibaratnya kan seling membantu, seling menunjang gitu kan. Seling membahagiakan gitu ya. Kan John belum pernah ketemu nih Pak sama sosok wanita hebat di balik kesuksesannya. Oh iya ada. Pak. Ada sama Ibu Pak. Mama, sini Ma. Nah, mana Pak? Oh, Mas sini Pak, sayang. Sini. Ibu. Ini Ibu Lita. Pagi Bu, apa kabar? Cantik banget Bu. Ibu udah hampir 60 nih John. Serius Bu? Ini sepeda Ibu John. Oh, Bu, John ngeliat ya Bu, sering kan bikin video-video Bu. Sama Ibu? Bapak, berdua. Ini Bapak ini aslinya seperti itu? Hanya Ibu satu-satunya di dunia ini yang benar-benar di apa ya? Saya ngeliatnya itu benar-benar kagum. Di dunia ada dua John, ada Ibu saya juga. Enggak, maksudnya ini Bapak ini kayak jujur ya Pak, sampai detik ini tuh masih bucin aja gitu loh. Kalau kita gini John, kalau tanya ke Ibu, kemana saja saya, Ibu pasti ada. Satu hari pun nggak bisa tinggal. Jadi kita satu paket John. Satu paket kita, satu paket. Perjuangan itu satu paket. Itu memang beliau sosok yang seperti tanya, bucin gitu. Pernah nggak aku pergi 2 hari Ibu nggak ikut? Tanya dia. Selalu Ibu ikut ya Bu? Selalu. Ibu beruntung banget Bu. Kalau kadang-kadang nggak ada yang bawa istri, saya sendiri yang ikut. Ibunya? Yang lain orang nggak bawa istri, aku aja. Ya, maksudnya itu Ibu yang pengen ikut atau Bapak yang maksa ikut? Sama aja. Sama aja, dua-duanya. Oh. Jadi kalau kita mau sukses itu John, yang penting itu bagaimana keluarga dulu kita urus. Keluarga kita nyaman, istri kita nyaman, ya pasti kita sukses. Boleh agak ke sini Bu, biar di samping Bapak Bu. Nggak apa-apa Bu. Nah, jadi gitu John. Jadi kami ini selalu berpergian. Oh, bener-bener. Aku sama Lita udah 38 tahun. 38 tahun menikah. Udah tinggal di ruko ya. Tinggal di ruko kita pernah coba. Ruko sewa itu. Iyalah, mana ada kita punya, belum kita punya. Ruko dibuat dagang sambil Di atas saya tinggal. di atas Showroom bawah. Showroom bawah.
Tapi memang kehidupan sehari-hari ini realnya, saya tuh masih kepo aja guys sebenarnya. Kan, aku gini, aku habis golok. Memang bener-bener setiap hari bapak itu yang bucin, yang care, yang romantis gitu sama ibu gitu. Banyak. Ibu pemalu, John. Jadi gini, John. Aku itu kan hobinya olahraga. Kalau sekarang itu habis olahraga golok, saya pasti di rumah aja. Oh. Saya tidak dari dulu saya tidak punya kehidupan malam sekalipun. Luar biasa. Dan saya tidak merokok dan saya juga tidak ada minum. Iya. Jadi saya fokus dengan keluarga saya. Oke. Nah, jadi kalau Lita itu kalau disampaikan, kalau ketika aku habis sholat subuh pagi, saya kan mau pergi nih olahraga golok. Kalau dia ada sepeda sama dia tuh udah menyiapkan segala macam. Segala macam. Ini bagi teman-teman semua. Segala macam. Aku duduk di sini nih. Aku duduk di sini. Kata istriku duduk di situ. Aku sambil minum, istriku ambil sepatu, kaos. Sampai sekarang istriku masakkan sepatu, kaos baju, sepatu bagus. Ini ibu kuno, John. Ibu kuno. Jadi ibu jadul. Jadi makanya kita kalau touring itu berdua terus, kemana-mana berdua terus. Nah kalau aku aku touring itu kayak kemarin itu kan ke touring ke Itali kan. Nah aku bawa si Bunso kan, Itali pakai pelari gitu kan. Ibu tetap di samping. Kalau kami ke Bali kemarin kan ini touring di GO ke Bali. Nah ibu tuh tengah ngasih masuk makan tuh. Kalau aku udah ngantuk, dikasih kue, dikasih kacang, dikasih permen. Jadi dia tidak pernah tidur. Jadi aku bawa mobil, kan gitu, mobil kan jauh, keliling Jawa, aku bawa mobil keliling Jawa, semuanya ibu ada di samping. Iya, kadang kan jalan-jalan suami istri, suaminya lagi nyetir, dia istrinya ada ngorok. Wah ada, ibu nggak pernah tidur. Ibu standby ya? Tidak pernah tidur, dia siap tuh dengan kacangnya, dengan kuenya, dengan segala macam. Yang aku nggak boleh tidur, harus fit. Habis itu kita jalan di GBK, kita tiap hari olahraga. Olahraga, kan sekarang udah tua-tua nenek-nenek, dan cucu udah banyak GBK. Tapi masih cantik Tapi banget. iya, cantik ya. Masih cantik banget. Aku kan nggak jelek-jelek amat juga, Jo. Iya. Nah, ini saya mau tanya nih Bu. Apa ini? Satu aja Bu. Yang benar-benar Ibu, sikap yang Ibu paling membuat Ibu luluh hatinya itu apa Bu? Dari Pak Basko Bu. Karena kan bukan orang kaya Bu. Ya kalau dibilang ganteng, relatif lah dia. Standar lah ya. Ya, jelek nggak standar di standar Tanah Abang lah Bu. Apa Bu? Hari-hari saya kan banyak sama orang tua, maksudnya kakak-kakak kan jauh di atas saya kan. Jadi mungkin saya lihat tegas gitu. Bertanggung jawab, tegas. Iya, gitu ya, tegas Bu? gitu makanya. Oke, itu Tegas, bukan keras loh, John. Iya, tegas. Ya. Tegas itu berbeda dengan keras. Ya, karena tegas itu sebetulnya lebih banyak ke hal yang positif sih, Pak. Ya. Orang yang punya sikap tegas itu, Pak, biasanya orang yang punya pikiran visionnya tuh panjang. Jadi kalau saya tuh dari dulu tuh kan umpama gini, John ya. Saya itu termasuk orang yang patuh sama ibu saya. Jadi ibu saya bilang tuh begini, sebelum saya merantau. Satu contoh aja nih sama teman-teman anak muda. Mas, kalau jadi anak emak merantau besok, saya merantau Pekanbaru, numpang dengan mobil orang dan numpang dengan orang. Sampai di rantau dan mulai sampai di rantau dan saya juga nggak pernah loh merokok ya. Jangan merokok nggak anak. Jangan dibakar uang. Kita orang miskin, sayang buang-buang uang. Hanya itu aja pesan orang tua saya, nggak saya langgar sampai sekarang, John. Jadi saya nggak pernah merokok. Yang diminta orang tua, nggak. Bapak tepatin. Bapak jalankan semua. Dia saya nggak merokok tuh. Kalau saya merokok tuh, saya udah janji sama ibu saya gitu loh. Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Bapak dengan pergaulan Bapak. Terus mau bergaul dimanapun. Misalkan kan ini kan Bapak kan waktu merintis kan pasti ada dong. Macam-macam, mabuk apa. Bisnis yang mau deal-dealan atau apa ketemunya mungkin di tempat yang pada merokok atau minum alkohol gitu. Bapak enggak? Enggak. Jadi saya sampaikan ya maaf. Saya nggak merokok. Saya bilang itu aja. Jadi gini, dan kalau mereka bisa menghargai teman-teman kita kan juga bisa menghargai. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kayaknya kita pernah juga deh pingin masuk satu kali ke diskotik. Kayak mana sih rasanya?" Saya bilang. Pengen tahu aja saya. Pengen tahu ya. Kita masuk ke diskotik waktu itu Maya di bawah di Sudirman.
Seperempat jamnya aku pening ya orang merokok. Aku keluar aja itu John. Jadi itu pengalaman pertama dan terakhir. Iya terakhir. Nah, Dan nggak mau lagi. pernah lagi kita mau masuk, orang kan lagi sibuk tuh, ada karaoke kan ada artis di karaoke. Pingin juga karaoke sesekali, pas udah karaoke maunya rokok, keluar lagi aku, nggak jadi. Jadi seperti itu. Jadi aku memang selalu sama ibu. Keluarga aku tuh unik ya. Ibunya masih orang unik ya. Lu nggak percaya nggak? Ibu sampai sekarang tuh hampir nggak pernah menelepon saya. Udah hampir 40 tahun saya kawin sama dia. Maksudnya kalau bapak lagi keluar nggak pernah ditelepon, ditanyain. Ayo. Kenapa bu? Ibu nggak kangen so? Enggak, Dia tunggu di rumah aja dia. di rumah. Anak-anak sakit juga gitu kalau Anak sampai anak diimpus tuh dia nggak mau teleponan. Jadi nggak, maksudnya ibu tahu. masih bisa ngurus sendiri ya, diurus sendiri. Yang penting kalau bapak keluar rumah itu pasti lagi kerja, nggak mau ganggu gitu. Nah ini bapak bahas ini pak. Ini sebetulnya salah satu alasan kenapa John ini bisa sukses pak. Nggak Justru mungkin. karena kita dipercaya itu, Nah, itu makanya malah menjaga ya. Malah Pak. menjaga. Kalau semakin malah diribetin, dicurigai. Wah, kita juga akalnya kita banyak juga. Iya, benar pak. Apalagi Nggak saya. mau ganggu pak. Kalau saya oleh ibu, waktu kuliah kerja sibuk-sibuk tuh John. Iya. Dia tidur di kursi John, nunggu aku. Sama pak, istri saya juga nggak bakalan tidur. Kalau saya belum pulang, pasti dia minimal tunggu di ruang tamu tuh. Dia nggak bakal bisa tidur pak. Nah lumayan sekarang John, ibu nunggu lagi sambil apa buka-buka TikTok, Instagram. ngeliat si John, ngeliat yang lain-lain, ngeliat si John, ngeliat yang lain-lain toh. Iya. Dulu Kalau dulu kan nggak ada nonton hiburan. TV, ya, Berarti nggak gini pak, artinya gini pak, John cuma pengen tanya satu nih, kan agenda kita hari ini kan masalah mobil. Oh mobil lagi nih? Iya dong. Ini belum selesai? Belum. Oh, oke, kita pakai lopis dulu, lopis dulu. Kan ibu kan sosok yang sekarang ini kan, ya kalau ibu ngomong didengerin kan. Iya, oh iya. Bu, saya lagi suka Mercy 560-nya bu. Coba ibu ngomong ke bapak. Pokoknya. Kesayangan dia. Ibu jangan bilang gitu, please bu. John mohon bu. Please, sampai John, saya udah bawa cek bu. Jadi kalau saya langsung ke bapak bu, kayaknya berat. Karena itu mobil udah kayak, mohon maaf ya bu, mohon maaf kayak istri kedua bu. Ditaruhin kamar sendiri, Kayak AC. ada AC-nya, Kadang- bersih di Karena dibawa jalan. John, ya, kalau ibu pergi itu John, kalau pengen saya pintu masih dibuka kan ya ibu dari mobilnya. Iya, saya lihat pintu Kemana-mana itu, Pak. John, kemana-mana Iya. ibu Iya. Coba ibu rayu bu. Udah. dia tahu dia kelemahannya. Ini dia John udah bener pinter nih mah. Dia tahu dah. Ini udah tahu kelemahan kita dia ini. Aduh, dia tahu. Karena ya maksudnya bolehlah kan bapak udah setahun nih, ya kan bersama dengan mobil itu, masa iya sih nggak bosen, masa iya sih nggak kepingin, ya udahlah biar nanti ya ada kemungkinan lah pak kalau nanti bapak pengen ambil lagi juga boleh lah pak. Itunya udah disiapin tuh kandangnya. Ya, aduh. Ini kandang ini khusus buat dia bu. Ya. Dan banyak lain lagi di belakang. Ya. Ini yang itu kan, yang klasik-klasik. Berarti bapak PHP dong. Semalam bapak. Enggak PHP. Bapak semalam telepon, saya video call. Ada loh pak di TikTok saya hampir 1 juta. Baru berapa jam saya posting pak. Hampir 1 juta yang nonton nih pak nih. Nih ya, hampir 1 juta yang nonton. Saya punya bukti otentik loh pak. Tuh. Nih. Tuh, 802.000 pak yang nonton. Baru 14 jam. Ini ada bukti otentik. Bapak bilang, ya udah, John, besok ke rumah dengan senang hati. Iya, senang hati kan? Ibu masakkan kue, masakkan ini, menunggu si John, bersih-bersih Nah, semuanya gini, nunggu Pak, John. Gini, mohon maaf Pak, karena John udah apa ya Pak, pikir matang-matang Pak. Matang bikinnya. John hari ini tuh. Ini matang tuh Mas Emak. Udah anu kali mah udah matang. Ini Udah mohon maaf. masak banget gitu loh mah. John Nah, ini kan si Bunsu mana nih? Mobil depan mana nih? Rena mana? John ini kan baru kita ke depannya Pak, di depan mobil Pak, mau nggak? Sama Ah, ibu? itu dia berdua. Kemarinnya tuh. Ah, dia berdua ini aja. Kalau berdua nih sepakat dikutakan komil cak berdua ini nih. Si Bunsu dengan ini mah, Ren. Gimana nih mobil Bapak pertama? Kandangnya udah disiapin tuh. Kayaknya kalau kamu yang ngomong, ibu yang ngomong, bapak bisa lulus. Gampang lah itu, nanti bisa diisi mobil yang lain Pak. Masih banyak mobil klasik di Indonesia ini Pak.
Jadi satu-satunya apa lagi Om? ya jangan gitu lah Ren. Om John pagi-pagi sampai bangun subuh bener-bener untuk mempersiapkan hari ini. Sendiri deh Pak. Mau Guys, luar biasa John datang ke rumah gue. Cek, ini Sirus tulis sendiri asal mobil ini pindah ke garasi dia. asal Ini John ini sangat no hoax, no gimmick, ini no setting. Nah, ini setting. Ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya aku tahu. Ketika waktu acara di rumah waktu itu acara MBI, John kan udah datang ke sini juga. Iya. Gua tahu John tuh lirik deh. Dari kan ini belum ada Pak, agak jauh ke sana kan. Lirik juga dia. Itu yang saya pantau. Yang lain yang lirik sama dia, tapi dia chat aja kan, tapi dia mutar-mutar sini saya lihat. Nah, yang lain itu gampang dimiliki Pak. Yang lain gampang dimiliki, tapi ini susah dimiliki Pak. tapi John, yang pertama teman-teman, John itu datang tidak lagi menawar mobil ini, tapi dia memberikan cek isilah sama bapak mobil ini untuk pindah ke garasi dia. Iya. Yang penting saya katakan, John terima kasih, antusias John yang sangat luar biasa. Tapi John, aku minta waktu dulu, aku bicarakan sama ibu dengan Irena. Minta waktu aku John. Karena ini ya nanti kita telepon-teleponan. Ya, udah beda. Enggak, tidak beda John. Ini kan masih ini mendapatkannya John. Nggak mau, pokoknya nggak mau Pak. Itu saya udah sampai jauh-jauh ke sini Pak. Bapak juga nggak mau jual sekarang dulu John. Sebentar sama aja John. Nggak mau Pak, beneran tolong Pak. Serius saya nggak gimmick ini Pak. Ini udah saya bawa cek Pak, ya Allah Pak. Ini Tolong, Pak. serius ya. Jadi ini terjadi dua serius. Maksudnya bukan menolak. Nggak mau. Ini bukan menolak. Nggak bisa Pak, itu nggak adil Bapak. Semalam kita udah telepon Pak. Ya. John udah serius bahwa ini. Iya. Ini Bapak tinggal Isi ya. tinggal tulis. Tolongin lah Pak. Ini satu penghargaan bagi saya yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan mobil ini John. Kenapa saya kasih Ilham mobil ini? Karena dia tahu saya yang merawat mobil ini. Ya. Jadi bukan karena uangnya, tapi karena saya tahu dia yang merawat mobil ini dan dia sayang mobil ini. John sekarang sayang juga ke mobil ini. Yang banget Nah, Pak, nggak tahu saya kenapa ini mobil. saya bukan tidak mau ngasih John. Minta waktu saya. Pak, gini loh Pak, izin ya. Ini Jangan hari ini, minta ya, waktu. Sebentar Pak, maksudnya ini buat anak yang saya kan pejuang kesuksesan nih Pak. Iya. Dari gelandangan, dari tukang gulung, Iya. bisa kerja dengan cara yang benar, Iya. punya karyawan. Iya. Kepengen prestasi saya selanjutnya adalah bisa punya mobil yang pernah dipakai oleh Pak Habibie. Presiden. Ini bukan soal mobil Pak, tapi soal sejarah Pak. Nanti kabarin Om John ya. Siap. Bener ya. Kip, pokoknya John Tapi keputusan hari ini saya gagal Pak. tidak gagal. Kita tidak pernah gagal. Ya, oke. Usaha John sudah maksimal dan cuma menunggu waktu sedikit. Menunggu waktu sedikit saja. Tapi Tidak Bapak gagal. janji ya. Iya, janji. Kalau nanti ini Ini Pak, mobil lepas bukan. John yang punya. Mohon maaf Pak, ini kita sepakat gentleman agreement. Laki-laki Pak. Ini kita ada dokumentasi. Iya. Kalau mobil ini Lepas ke Bapak jual, John. harus orang pertama yang punya mobil ini John, LDR. waiting list pertama. Bapak janji ya Pak? Iya. Bener ya Pak? Waiting list ya, namanya Waiting Rena. list pertama ya Rena. Nomor Rena biar ya. Ini Rena yang akan memberikan masukan nanti. Oke, kalau gitu saya kasih waktu Bapak untuk berpikir, Iya. berunding sama Iya. keluarga. Intinya John standby kalau ini mobil. Karena gini Pak, kembali lagi. Biar mobil ini juga jatuh ke tangan yang tepat. Oh harus. Ini dapat sama saya kan itu tangan yang tepat. Betul. Nah, saya bermintanya kayak John juga. Betul, insya Allah Pak, kalau John kan ya maksudnya alhamdulillah sih Pak udah mencapai di titik kesuksesan hari ini Iya. yang terus berjuang terus. Iya. Ya insya Allah nggak bakalan John jual karena Insya butuh Allah. duit sih Pak. Nah nanti. itu yang poin John. Iya, Pak, mobil ini kalaupun John milikin nggak bakal saya jual karena BU itu nggak bakal Nggak, sih nggak. Pak. Iya, insya Nah Allah. istilahnya itulah poin John ini. Ya. John mendapat waiting list pertama. Siap. Mantap. Oke, Pak, berarti kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya Pak Basko. Semoga bisa dalam waktu dekat ini Bapak bisa kabarin ke Gua telepon di TikTok lagi. Tapi benar-benar teman-teman, kalau kalian berada langsung di tempat di mobil ini, kalian bisa ngerasain emosi saya, gairah saya benar-benar kepingin punya mobil ini karena itu tadi teman-teman. Ini mobil didatangkan langsung oleh Pak B.J. Habibie dari Jerman
beliau sangat sayang banget sama mobil Dan nyetir ini. sendiri terus. Jadi saya hanya bisa berdoa. Intinya yang kita tayangkan di tayangan hari ini bukan settingan, bukan cuman pencitraan atau tipu-tipu atau hoax. Ya. Saya sengaja datang pagi-pagi ini bawa cek langsung ya, untuk beliau tulis langsung, Pak Basko nilainya berapa untuk mobil ini bisa pindah ke garasi rumah saya, tapi mungkin beliau masih akan mempertimbangkan dulu Pak Basko karena ada nilai sejarah juga. Netizen semua tolong doakan supaya mobil ini bisa jadi miliknya John LBF. Saya berharap apa yang bisa kita kerjakan hari ini Pak, motivasi-motivasi dari Pak Basdito Foto, perjuangan-perjuangan beliau dalam mencapai kesuksesan, kisah perjalanan beliau, rumah tangga beliau bersama keluarga, hubungan beliau bersama orang tuanya. Tadi di meja makan kita udah banyak berbincang. Kalian boleh simak dan praktekkan langsung ya, supaya kita semua bisa jadi orang sukses. Bahwa sukses itu nggak bisa nular kan Pak? Sukses itu bukan penyakit, jadi nggak bisa nular. Sukses itu adalah bentuk usaha nyata tanpa banyak drama, karena tugas kita manusia adalah memperbanyak usaha, sisanya hari esok adalah urusan Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube gua. Bantu subscribe untuk channel YouTube-nya Keluarga Basko guys, karena banyak banget konten-konten yang dengan nilai-nilai yang positif dan motivasi dan edukasi yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan di aktivitas YouTube-nya Keluarga Basko. Ya. Di subscribe, Ya. like, share, dan komen pastinya. Oke. Sukses terus buat Pak Basko. John, makasih John ya. Thank you banget Pak. Oh ya, Sehat thank you John. Pokoknya selalu. aku bangga ketemu John hari ini dan bangga, Pak. terima kasih sama John yang meluangkan waktunya dan ketemu pada hari ini. Apa yang membuat saya senang dan bangga melihat John adalah sosok anak muda yang benar-benar fighting spiritnya tinggi. Siap. Ingat saya masa-masa saya muda dia, saya adalah petarung seperti John. Siap. John pasti salah satu orang yang akan sukses Siap. di kemudian hari. Pokoknya Pak, satu hal Pak yang John janjikan Pak, John akan terus memotivasi anak-anak muda Ya. bahwa sukses itu hak semua orang Dan harus dikejar. dan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sukses bukan hanya haknya anak orang kaya atau pendidikan tinggi. Tidak. Semua orang berhak sukses di Republik ini. Contohnya kita. Ya, dengan cara yang benar pastinya Pak. Nggak boleh nipu, nggak boleh nyuri, nggak boleh nyakitin orang. Insya Allah dengan niat baik, sayang sama orang tua, insya Allah kita semua mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Amin. Pak, Oke, sehat John. selalu. Thank. Ya. Oke. Rena, jangan lupa ya. Kasih tahu Pak, apa di lobby lagi ya. Rena kayaknya udah kebius deh. Karena dia ngefans John soalnya. Susah. Pak, tapi boleh nggak sih Pak sebelum pulang saya foto di sini sama Bapak? Oh ya, boleh. Ayo. Kabar John. Nih, yuk, simpan lagi.